Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adis selaku dosen pengampu mata kuliah DDIPS. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang keterkaitan lingkungan geografi, kondisi sosial, ekonomi, dan pembagian kerja secara seksual di perdesaan. Perkenalkan, nama saya Herunisa Putri dengan NIM akhir 078. Perkenalkan, nama saya Revania Kalista dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, saya Eva Ronita dengan NIM 059. Perkenalkan, nama saya Ratu Reza dengan NIM akhir 055. Yang pertama yaitu mengenai pengertian geografi dan juga lingkungan. Untuk geografi yaitu semua bentang lahan baik bersifat fisik maupun sosial serta aksesibilitas dari wilayah yang bersangkutan. Sedangkan lingkungan yaitu lingkungan alam yaitu bentang lahan sebelum ada campur tangan manusia sebagai lingkungan fisik semata sebagai kesatuan milieu dari unsur manusia dan lingkungan. Sedangkan lingkungan dalam studi geografi yaitu artinya semua bentang lahan, baik bentang lahan fisik dan bentang lahan budaya, termasuk unsur manusia atau penduduknya, ditambah aksesibilitas wilayah yang bersangkutan. Lingkungan geografi mempunyai pengaruh terhadap peradaban manusia ataupun budayanya, tentu saja termasuk mengenai relasi gender. Tujuannya yaitu yang pertama, memperoleh gambaran umum wilayah penelitian mengenai kondisi fisiografis, aksesibilitas, serta sosial dan ekonomi penduduk. Tujuan yang kedua yaitu mempelajari pola pembagian kerja suami istri dan juga membandingkan kondisinya antar komunitas dengan wilayah yang berbeda. Aspek yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama, ketidaksetaraan gender dan pembagian kerja suami istri di perdesaan. Yang kedua yaitu dampak dari lingkungan geografi yang berbeda terhadap kondisi sosial ekonomi. Dan poin yang ketiga yaitu perbedaan kondisi sosial dan ekonomi penduduk antar wilayah. Oke, selanjutnya ketidaksetaraan gender dan pembagian kerja suami istri. Ketidaksetaraan gender adalah ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Stereotip ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan dan menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada bentuk ketidakadilan gender, ini ada 4. Yang pertama beban ganda atau double burden, yang kedua marginalisasi, yang ketiga pelabelan atau stereotype, yang keempat diskriminasi. Beban ganda merupakan beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Contohnya kayak istri yang mengurus anak, pekerjaan rumah, dan juga mencari nafkah untuk tambahan. Yang kedua ada marginalisasi, yaitu proses yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Contohnya di bidang pekerjaan seperti gaji yang tidak sepadan. Terkadang perempuan tuh gajinya lebih rendah dibanding laki-laki. Yang ketiga ada pelabelan atau stereotype, kategori luas yang merefleksikan kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat untuk pria dan wanita. Ini contohnya kayak perempuan tuh lemah lembut dan laki-laki kuat dan tegas. Padahal seharusnya keduanya memiliki semua sisi tersebut. Contohnya kayak perempuan juga bisa tuh kuat dan tegas, begitupun dengan laki-laki. Yang terakhir ada diskriminasi, pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan pembedaan jenis kelamin. Ini bisa terlihat pada perempuan yang diharuskan di rumah aja, padahal perempuan juga bisa memperoleh karir yang gemilang. Selanjutnya ada pembagian kerja dalam rumah tangga. Pembagian peran dan tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Berikut ada studi kasusnya, yaitu pada Dusun Bantarjo, 67,5% istri selalu melakukan pekerjaan rumah, lalu 3,3% dilakukan bersama dengan suami.
Di samping itu, pada Dusun Kali Tengah, Lor, 63,8% istri selalu melakukan pekerjaan rumah dan 4,8% dilakukan bersama dengan suami. Di Dusun Bantarjo maupun di Dusun Kali Tengah Lor, yang melakukan pekerjaan rumah tangga didominasikan oleh istri. Selanjutnya, melalui penelitian terdahulu disimpulkan bahwa adanya pola pikir yang sangat kaku dan konservatif di sebagian masyarakat, yaitu pola pikir tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adalah sudah ditakdirkan dan tidak perlu untuk dirubah. Misalnya, kodrati perempuan adalah mengasuh anak, kodrati laki-laki mencari nafkah. Namun, pola pikir ini sepertinya masih terus berlaku sampai sekarang. Solusinya itu ada pendidikan. Salah satu alternatif untuk perubahan paradigma berpikir secara adil mengenai gender dapat memberikan solusi terhadap kasus-kasus seperti subordinasi, marginalisasi, dan lainnya yang masih dialami oleh perempuan yang memiliki kekecewaan. Selanjutnya, komunikasi dan komunikasi yang kondusif. Pasangan yang telah menikah sudah seharusnya mewujudkan komunikasi yang baik dan sejalan tanpa berat terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian tetapi memiliki rasa tanggung jawab, ikhlas, tulus, serta jujur sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga dan keluarga. Berikut cara mewujudkan kesetaraan gender. Pria maupun wanita memiliki hak asasi manusia yang sama atau seringkali juga diistilahkan setara. Kesetaraan gender. Hak asasi itu berfungsi untuk menjamin martabat atau memuliakan manusia atau seseorang. Pemerintah telah berupaya menerbitkan berbagai peraturan untuk mengarus utamakan gender PUG dan pengakuan kita terhadap Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Maka kembali kepada kesadaran hukum masyarakat yang diawali dari kesadaran sosial untuk menerima fenomena ini. Dampak dan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi penduduk antar wilayah. Perbedaan lingkungan geografi. Dusun Bantarjo lebih menguntungkan. Contohnya topografi datar, aksesibilitas yang baik, dan kesuburan tanah. Dusun Kali Tengah Lor kurang menguntungkan. Contohnya topografi yang bergelombang, aksesibilitas yang buruk, dan tanah yang kurang subur. Mata pencaharian penduduk. Penduduk Dusun Bantarjo beragam, termasuk usaha tani dan pekerjaan di luar usaha tani. Penduduk Dusun Kali Tengah Lor sangat bergantung pada usaha tani sebagai mata pencahariannya. Selanjutnya, dampak dan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi penduduk antar wilayah, yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk Dusun Bantarjo lebih tinggi dibandingkan dengan Dusun Kali Tengah Lor. Faktor lingkungan geografi mempengaruhi aksesibilitas pendidikan dan tingkat pendidikan suami istri. Lalu yang kedua, penguasaan lahan. Penduduk Dusun Bantarjo memiliki penguasaan lahan yang lebih kecil per rumah tangga dibandingkan Dusun Kali Tengah. Berkaitan dengan kepadatan penduduk dan kualitas tanah di dua dusun tersebut. Lalu yang terakhir, pendapatan rumah tangga. Pendapatan per kapita penduduk Dusun Bantarjo jauh lebih tinggi daripada Dusun Kali Tengah Lor. Sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam usaha tani dan aksesibilitas. Lalu strata sosial. Dusun Bantarjo memiliki strata sosial yang lebih rendah dalam hal persentase rumah tangga miskin. Sedangkan Dusun Kali Tengah Lor memiliki lebih banyak rumah tangga miskin dan sedikit rumah tangga kaya. Lalu ada pembagian kerja suami istri. Pekerjaan rumah tangga umumnya dilakukan oleh istri, baik di Dusun Bantarjo maupun Dusun Kali Tengah Lor. Tetapi perbedaan dalam variasi pekerjaan rumah tangga terlihat antara kedua dusun tersebut. Kesimpulan dari PPT kami ini yaitu terdapat perbedaan sosial dan ekonomi yang signifikan antara desa Dusun Bantarjo dan Dusun Kali Tengah Lor. Dusun Bantarjo memiliki akses geografi, fasilitas sosial ekonomi, dan transportasi yang lebih baik daripada Dusun Kali Tengah Lor. Selain itu,
pendidikan suami istri dan pendapatan rumah tangga di Dusun Bantarjo juga lebih tinggi dibandingkan Dusun Kalitengah Lor. Di sisi lain, pembagian kerja suami istri di kedua dusun tersebut juga berbeda, di mana di Dusun Bantarjo, istri dari rumah tangga miskin juga harus bekerja mencari tambah nafkah, sedangkan di Dusun Kalitengah Lor, kebanyakan semua istri bekerja bersama suami untuk mendapatkan pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.